Muda, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Hei anak kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu, enyahlah. Enyahlah, aku tidak tahu bagaimana caranya enyah. Kenapa kau tidak mengajariku? Siapa di antara kalian yang belum menutup resletingnya? Biarkan pengemis kotor itu melihatnya. Kau berani ikut campur dalam urusanku. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Kita bisa membahas masalah apapun dengan tenang. Kau tidak bisa terus melakukan ini tidak baik. Sekarang kau takut, terlambat. Sekarang, jika kau berlutut dan memohon padaku, aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berharga. Jika tidak, aku tidak akan pernah berlutut seumur hidupku. Sepertinya, negosiasi tidak bisa dilakukan. negosiasikan ini. Tangkap dia. Aku bilang aku tidak ingin berkelahi. Kalian berdua memaksaku. Kau punya nyali. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Hei saudara. Jangan pergi. Nona, apa yang sedang kau lakukan? Saudara kau menyelamatkanku malam ini. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Kecuali diriku sendiri. The Nona film itu was tidak pantas. translated Aku and pria yang baik. narrated by M Media. Bulan malam ini indah. Kenapa kita tidak? Nona, membantu seseorang. Ini adalah sifat alami seorang pria. Tapi kau melakukannya seperti ini, membuatku berada dalam posisi yang sulit. Tunggu aku. Suye, kau adalah pria yang jujur dan berbudaya. Jangan mudah tergoda. Kau harus mengendalikan dirimu. Sial. Hei, apa yang kau cari? Mana perjanjiannya? Perjanjian itu. Kau dari keluarga Wang. Serahkan perjanjiannya. Aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, Kalau tidak lalu kenapa? bagaimana kau melakukannya? Lupakan saja, kau boleh pergi. Aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi jika lain kali kau berani membuat masalah untuk tabib sakti ini, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal ampun. Apa kau ingin membiarkanku pergi? Pergi sebelum aku berubah pikiran. Hai. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Keluarga Wang. Berpikiran sempit bukan pria sejati. Tidak kejam bukan pria sejati. Karena kau ingin aku mati. Baiklah. Aku akan bermain denganmu. Tabib Suci Suktau di sini. Perjamuan akan segera dimulai. Baiklah, aku akan segera ke sana. Soye, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu sudah? Apa? Apa kau pikir aku sudah mati? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Soye, The film was translated Kenapa kamu ada di and sini? narrated by M Media. kamu hanyalah pengemis bau. Apakah kamu bahkan pantas berada di sini? Kenapa aku ada di sini? Tentu saja menghadiri perjamuan. Menghadiri perjamuan. Ya, Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah kediaman keluarga Lin. Perjamuan ini khusus untuk orang yang sangat penting. Kamu hanyalah pengemis bau. Apakah kamu bahkan pantas berada di sini? Wang Shiro, jangan terlalu kasar. Biar ku beritahu kemana aku pergi dan apa yang aku lakukan. Bukan urusanmu. Seorang pengemis bau yang merangkak turun dari gunung, layak berada di sini. Kamu di sini untuk memungut sampah kan?
Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Kamu tidak akan pernah mampu membeli makanan yang layak seumur hidupmu. Jika kamu mengotori lantai di sini, apakah kamu bahkan mampu membayarnya? Keamanan, seret dia keluar. Hentikan kalian semua. Tabib Sucisu adalah tamu keluarga Lin. Berani sekali kalian mencoba mengusirnya. Lin Yuro, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba membela pengemis bau ini? Wang Shiruo, jaga bicaramu. Tabib Su adalah tamu terhormat keluarga Lin. Menghina Tabib Su sama dengan tidak menghormati keluarga Lin kami. Berani sekali kau mencoba. Lin Yuro, apa yang sedang kamu pura-purakan? Apa statusmu di keluarga Lin? Kamu hanyalah putri terlantar dari keluarga Lin? Aku mengerti. Jangan-jangan kamu berselingkuh dengan pengemis bau ini ya? Kau! Lin Yuro, kamu pasti sangat lapar sampai makan apa saja. Kamu bahkan mau mengambil sampahku. Seperti yang diharapkan, kamu di keluarga Lin tidak punya status karena suatu alasan. Burung-burung dengan bulu yang sama cenderung berkumpul bersama. Orang cenderung membentuk kelompok. Wang Shiruo, jangan bertindak terlalu jauh. Kata-kataku memang kasar. Seorang pengemis bau. Seorang gadis terlantar. Sampah cocok dengan sampah. Apa yang terjadi? Keributan macam apa ini? Lin Sha. Kamu tidak tahu. Ada pengemis bau di sini. Mencoba menggunakan nama Lin Yuro untuk masuk ke ruang perjamuan. Untuk memungut sampah. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau lagi pengemis bau. Apa yang kau lakukan di perjamuan kami? Pergi dari sini sekarang. Kakak, apa kau sudah lupa? Tabib Su pernah menyelamatkan nyawa ayah sebelumnya. Apalagi kali ini, juga ayah. Diam. Siapa kau hingga berbicara? Lin Sha, aku memang menyelamatkan nyawa orang tua itu. Keluarga Linmu, apakah ini caramu memperlakukan penyelamat nyawa? Penyelamat hidup. Siapa yang tahu keberuntungan macam apa yang kau miliki hari itu? Hari ini, kami menjamu semua tamu terhormat, bukan sampah sepertimu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergi dari sini. Jangan buat aku menyuruh seseorang melemparkanmu keluar. Lin Sha, jangan lupa. Terakhir kali kakek Lin, kenapa dia memberimu tamparan itu? Jangan bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Hari ini adalah perjamuan keluarga Lin kita. Aku tuan muda ingin pengemis bau pergi. Memangnya kenapa? Soye, ingat status pengemis baumu. Beraninya kau berbicara kepada tuan muda Lin seperti itu? Ada apa, Shiruo? Kamu juga mengenalnya. Tuan muda Lin, kamu tidak tahu. Pengemis bau ini benar-benar pergi ke keluarga Wangku untuk melamar pernikahan. Ingin menikahiku. Suye, kau seperti kata yang ingin makan daging angsa. Kenapa kau tidak bercermin saja? Cukup kakak, tidak peduli apa Tabib Su. Tetaplah penyelamat nyawa ayah. Bagaimana bisa kau bekerja sama dengan orang luar untuk mempermalukannya? Jangan sebut-sebut penyelamat padaku. Bukankah aku baru saja bilang, dia hanya beruntun. Baiklah, aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Suye, ingin bergabung dengan perjamuan kami ya? Baiklah. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan dengan murah hati memberimu sedikit makanan. Keamanan. Setelah perjamuan selesai, sisakan beberapa sisa makanan untuknya. Ya, Jangan memaksakan kehendakmu terlalu jauh. apa kau mau memukulku? Ini wilayah keluarga Linku. Coba sentuh aku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menghilang dari Shanghai sepenuhnya. Bajingan, dasar anak tidak berbakti. Beraninya kau berbicara kepada Tabib Sucisu seperti itu. Ayah, kenapa kau ada di sini? Pengemis bau ini di sini menipu orang lagi. Aku baru saja akan mengusirnya. Bajingan. Pengemis bau apa? Tabib Sucisu, tamu terhormat, yang kundang. Minta maaflah padanya sekarang juga. Apel, minta maaflah padanya. Tidak mungkin. Apa kau memberontak? Baiklah. Jika kau tidak meminta maaf padanya, keluar dari keluarga Lin. Baiklah. Aku akan minta maaf padanya. Aku akan minta maaf padanya. Apa kau senang sekarang? Maaf. Apa? The Bicaralah. film was translated Aku tidak and bisa mendengarmu. narrated by M Suye, Media. sisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jadi kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan bertindak terlalu jauh. Beraninya kau berbicara seperti itu padanya. Pulanglah. Aku akan memberimu pelajaran saat kita kembali. Dokter Su yang agung, anak ini tidak menghormatimu. Ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Mohon maafkan dia. Paman Lin, karena kau sudah bertanya, aku akan melepaskannya. Tapi seseorang sudah melampaui batas dalam masalah ini. Tidakkah kau setuju? Aku akan mengurusnya. Nona Wang, Anda tidak diterima di jamuan keluarga Lin ini. Silakan pergi. Tetua Lin, jangan lupakan keluarga Wang kami dan keluarga Linmu.
Telah menjadi mitra selama bertahun-tahun. Apa kamu yakin pengemis bau ini adalah tamu berharga dari keluarga Linmu? Demi pengemis bau ini, kamu mengusirku. Nona Wang, Anda perlu menjaga ucapan Anda. Kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Wang Anda tidak terlalu signifikan. Tapi, jika Anda berani memfitnah tamu terhormat keluarga Lin lagi, jangan salahkan aku jika berbalik memusuhi. Baiklah. Kerja bagus keluarga Lin. Tunggu saja. Dokter Su yang Agung, silakan masuk. Jamuan akan segera dimulai. Tabib Su, kau berencana pergi kemana? Aku belum memikirkannya. Jika kau belum menemukan tempat untuk tinggal, kau bisa datang ke rumahku. Pergi ke rumahmu. Sepertinya itu tidak benar. Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Tidak apa-apa. Kau menyelamatkan ayahku. Sudah seharusnya aku menjagamu. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Aku akan pergi ke rumahmu. Tabib Su, tempatku agak sederhana. Mohon jangan keberatan. Euro. Tidak peduli apa kau, tetaplah putri sulung terhormat dari keluarga Lin. Ini bukan rumah besar atau villa. Tapi seharusnya kamar yang bersih, bukankah begitu? Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Sebelumnya ayahku menyelamatkanku dan terluka parah. Lalu, dia menjadi sangat sakit. Setelah ayahku sakit, statusku di keluarga Lin merosot. Akhirnya kakakku mengusirku. Itu Linsa lagi. Kau akan berpikir menjadi dari keluarga yang sama. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Tidak apa-apa, Tabib Su. Bagaimanapun itu adalah kesalahanku. Aku hanya menyesal kau harus menderita. Euro. Sebenarnya, kau tidak bertanggung jawab atas penyakit ayahmu. Aku belum memberitahumu. Sebenarnya Paman Lin sudah lama sakit. Karena seseorang telah meracuninya. Seseorang meracuninya. Lin Yuro. Aku tahu kau ada di sana. Jangan pura-pura bodoh padaku, buka pintunya. Wanita sialan. Kau benar-benar di sini. Kakak yang bukankah kita sudah sepakat The film was translated bahwa and kau akan narrated memberiku by waktu? M Media. Aku tidak punya uang sekarang. Tidak ada uang. Tidak ada uang, maka pergilah minta pada keluarga Lin. Kau putri sulung terhormat dari keluarga Lin. Bahkan tidak bisa membayar kembali jumlah kecil ini padaku. Kakak yang aku Euro, berapa banyak hutangmu pada mereka? hanya 50.000. Tapi, aku sibuk dengan urusan ayahku belakangan ini. Jadi aku belum bekerja. Itu sebabnya aku tidak punya uang untuk membayar kembali sekarang. 50.000. Dasar bocah kecil, berani sekali kau berpikir begitu. Tidak, sebelumnya memang 50.000. Sekarang berbeda. Sekarang 1 juta. 1 juta. Kakak yang apa kau bercanda? Aku hanya meminjam 50.000 darimu. Aku meminjamkannya padamu secara gratis. Kau pikir aku meminjamkan uang tanpa bunga? Apa kau tahu? Apa itu bunga berbunga? Aku tahu apa itu, bunga berbunga. Tapi tidak mungkin sebanyak ini. Ini baru 2 bulan. Bagaimana bisa sudah menjadi 1 juta? Cukup basa-basinya. Biar ku beritahu. Jika kau tidak membayarku kembali hari ini, aku akan mengirimmu ke YZH untuk bekerja sebagai wanita penghibur. Dengan penampilanmu. Bukankah itu akan menjadi uang yang mudah? Kakak yang aku mohon. Tolong lepaskan aku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan membayarmu kembali. Itu bukan urusanmu. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Anak kecil. Siapa kau? Dan dari mana kau merangkak keluar? Kau berani ikut campur dalam urusanku. Kau pikir kau benar hanya karena kau adalah rentenir. Euro, jangan pedulikan mereka. Rentenir itu ilegal. Hukum. Dia berbicara tentang hukum denganku. Biar ku beritahu. Di seluruh kota Shanghai, akulah hukum. Berbicara tentang hukum denganku. Tabib Sulari. Bagaimana mungkin? Bicara hukum denganku. Anak kecil, kau berani melawan. Kau memukulku dan aku tidak bisa melawan. Aku tidak peduli siapa kau. Enyahlah. Jika kau berani membuat masalah di sini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Baiklah, kau punya nyali. Jadi, sebutkan namamu. Dari mana asalmu? Aku menggunakan namaku dan aku duduk dengan namaku. Suye. Suye apa itu? Belum pernah mendengarnya.
Biar ku beritahu, aku adalah bos geng macan ganas. Pernahkah kau mendengar tentang geng macan ganas? Hanya ada satu hasil untuk bermain-main denganku, dan itu adalah kematian. Mengganggumu akan memiliki akibat itu. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Ada apa sekarang? Tabib Su, geng macan ganas adalah geng terbesar di Songhai. Dia memiliki ratusan anak buah di bawahnya. Hanya sedikit orang di Songhai yang berani memprovokasi mereka. Geng macan ganas itu sekuat itu. Tidak heran mereka berani menagih suku bunga yang sangat tinggi. Sekarang takut. Jika kau takut, berlututlah sekarang. Dan panggil aku bos macan. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, satu panggilan telepon, dan aku akan memanggil ratusan saudaraku untuk menghabisimu. Kakak tiang ini tidak ada hubungannya dengan Tabib Su. Aku pasti akan membayarmu kembali. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Kenyahlah. Apakah punya hak untuk berbicara? Aku ingin dia berlutut sekarang. Kau baru saja menyuruhku berlutut, kan? Hei, tunggu. Apa yang kau lakukan aku salah. Lepaskan. Bukankah kau baru saja menyuruhku berlutut? Dan memanggilmu apa? Bos macan kan? Anak kecil, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku, geng macan ganas, kami tidak akan melepaskanmu. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan beberapa ratus orang. Apakah aku bisa mengalahkan mereka atau tidak, kita lihat saja nanti. Tunggu. Tapi kau tidak akan melihatnya. Tunggu sebentar. Anak kecil, berani kau melepaskanku? Kita ini laki-laki. Mari kita bertarung secara adil. Baiklah, mari kita coba. Baiklah. Kau memaksaku melakukan ini. Saudara, aku salah. Tidak. Mana omongan kasarmu tadi? Kita sudah sepakat untuk duel 1 lawan 1. Kau. Tidak, saudara. The Aku film sangat was menyesal. translated and 2 hari terakhir narrated ini by M tenggorokanku Media. agak tidak nyaman. Baru saja saat aku berbicara. Mungkin saja agak keras. Jangan hiraukan aku. Jadi bagaimana dengan utang euro? Tidak perlu membayarnya kembali. Anggap saja ini sebagai penghormatanku untuk kakak ipar. Jadi, tidak membayar kembali utang. Itu bukan gayaku. Lagi pula, kami tidak terlihat seperti orang yang tidak membayar kembali utang. Bagaimana kalau aku mengobati penyakitmu? Kakak, aku tidak sakit. Aku cukup baik. Aku tidak akan merepotkanmu. Tidak. Apakah kau kekurangan darah dan ki akhir-akhir ini? Dan kau biasanya kekurangan energi. Saat kau pulang ke rumah, kau bahkan tidak bisa membayar iuranmu, kan? Kakak, bagaimana kau tahu? Hal-hal ini sepele bagiku. Tapi sebagai kompensasi, utang antara kau dan euro dihapuskan. Kakak Ye, bisakah kau benar-benar menyembuhkannya? Aku sudah bertanya. Banyak dokter, dan mereka semua bilang tidak ada jalan. Tentu saja, masalah kecil ini hanya sekejap mata bagiku. Hei, tunggu aku. Jarum perak. Jarum perak besar leluhur keluargaku. Tidak, kakak. Jika itu menusukku. 1 tusukan, dan aku selesai. Jangan khawatir, ini akan cepat. Hei kakak, Sini, sini, sini. aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan khawatir, ini akan cepat. Kakak Ye, aku. Bagaimana rasanya? Sekarang apakah kau merasa penuh energi? Aku akan mencoba. Itu benar-benar benar, kakak Ye. Kau benar-benar Hua Tuo yang terlahir kembali. Kau adalah saudara angkatku mulai sekarang. Saudara angkat atau bukan? Jangan bicarakan itu dulu. Pertama beritahu aku. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kakak Ye. Lin. Sha mengirimku. Dia menyuruhku datang dan mempersulit kakak ipar. Dia juga berkata, Dia juga mengatakan apa yang kau lakukan. dia juga menyuruhku mengikatmu, dan kemudian menyerahkanmu kepadanya. Apa? Jadi apa yang akan kau lakukan? Kakak Ye, aku tidak tahu kau begitu mampu. Jika aku tahu kau punya kemampuan ini, bahkan jika dia memberiku 500.000, aku tidak akan berani menyentuhmu. Oh benar, dia memberiku 500.000 untuk melakukan ini. Aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Hei, tunggu.
Tidak ada alasan untuk mengembalikan uangnya. Bukankah dia ingin mengikatku? Kalau begitu biarkan dia mengikatku. Aku beritahu padamu kakak Ye, Tuan Ye. Bahkan jika kau meminjamiku 100 kali keberanian, aku tidak akan berani menyentuhmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melawan. Jadi kakak Ye, apa maksudmu? Tuan Muda Lin, aku punya seseorang untuk diperlihatkan padamu. Lepaskan aku. Aku sudah mengikat anak ini. Kerja bagus. Di mana kalian sekarang? Aku akan segera ke sana. Di gedung terbengkalai di kota selatan. Cepatlah. Kakak Ye, bagaimana aktingku barusan? Lumayan. Aktingmu sangat bagus. Tentu saja. Bekerja sama dengan baik nanti. Jangan khawatir kakak Ye. Aku jamin tidak akan ada yang salah. Dapat diandalkan. Hei, jangan lepaskan. Ikat aku, kalau tidak kita akan ketahuan. Suye, kau pengemis bau. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Saudara Kiang, kerja bagus. Setelah aku selesai dengan anak ini, kau pasti akan mendapatkan hadiahmu. Terima kasih Tuan Muda Lin. Suye, sebelumnya kau mengandalkan perlindungan kakak Lin. Bukankah kau bertingkah sombong di depanku? Kenapa kau seperti anjing mati sekarang? Menggonggong lagi berani kau. Linsa, kau dan aku tidak punya dendam. Mengapa kau menyerangku? Lagi pula aku menyelamatkan ayahmu. The film was Bahkan jika kau tidak translated berterima kasih, and narrated mengapa by kau terus mendorongku? NVIDIA. Bersyukur. Beraninya kau menyebutkan itu. Apa kau tahu? Kau menghancurkan rencanaku. Jika bukan karenamu, orang tua itu sudah lama mati. Kau meracuni Paman Lin. Kau akan segera mati. Kau harus memikirkan dirimu sendiri. Saudara Kiang, lakukan. Cincang anak ini dan berikan pada anjing. Suye, biar ku beritahu. Jadilah orang yang lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Jangan menyinggung orang yang tidak bisa kau tanggung. Ingat itu. Saudara Kian, kau salah paham. Aku menyuruhmu memukulnya, bukan aku. Aku memukulmu. Apa kau tahu siapa dia? Dia kakak Yiko. Apa kau salah? Dia hanya seorang pengemis bau yang merangkak turun dari gunung. Bagaimana bisa dia menjadi kakakmu? Kau masih bicara omong kosong sebanyak itu. Apa yang kukatakan itu benar, itu benar. Biar ku beritahu. Aku sudah membunuh lebih banyak orang daripada makanan yang kau makan. Aku tidak pernah bercanda, kau harus tahu itu. Bahkan jika dia adalah saudara kandungmu, maka aku tetap bosmu. Aku memberimu 500.000. Hanya 500.000. Dan kau ingin aku mengkhianati kakakku. Bermimpi saja. Oh benar, uang ini kau simpan saja untuk dirimu sendiri, sebagai biaya pengobatan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Baiklah. Jadi kalian berdua bersekongkol untuk menipuku. Benar-benar tidak tahu malu. Tak tahu malu. Beraninya kau menyebut kami tak tahu malu. Aku juga bisa membujuk dengan kebajikan. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Suye, jangan terlalu sombong. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Lin. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Beraninya kau berbicara dengan kakakku seperti itu. Kau berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh keluarga Lin menghapus geng macan ganasmu. Kau berani mengancamku. Pukuli dia. Salah-salah berhenti. Berhenti memukulku. Berhenti, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Baiklah. Tamparan ini. Memukulmu karena buta. Kau berulang kali mempermalukanku. Tamparan ini. Memukulmu karena tidak berbakti. Kau meracuni ayahmu sendiri. Tamparan ini. Memukulmu karena menindas Yuro. Kau memanfaatkan penyakit Lin Tua untuk mengusirnya dari keluarga Lin. Tuan Ye bukan kakak Ye. Ini aku. Aku selalu buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Mohon ampuni aku kali ini. Baiklah. Kalau begitu berjanjilah padaku satu hal. Baiklah.
Aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan. Mulai hari ini, dan seterusnya. Kau tidak boleh mengganggu Yuro lagi. Dan kau harus mengirimnya kembali ke keluarga Lin. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menindas Lin Yuro lagi. Saat dia pulang, aku akan memperlakukannya seperti leluhur. Pergi. Terima kasih Kakak Ye. Suye, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Kakak Ye, hanya membiarkannya pergi begitu saja. Ini seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Lin Xia ini, dia bukan orang baik. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Lin Xia yang hanya seperti itu, tidak bisa menyebabkan banyak masalah. Namun, agar aman, suruh 2 orangku mengikutinya. Apa yang terjadi? Laporkan padaku segera. Ya, Lin Xia, kuharap kau sudah belajar dari kesalahanmu kali ini. Kalau tidak lain kali, aku tidak akan begitu sopan. Dokter Zhang, bagaimana kondisi ayahku? kondisi ayahmu agak rumit. Dengan sumber daya rumah sakit kami sulit untuk diobati. Apa? Kau tidak bisa mengobatinya. Rumah sakitmu adalah yang terbaik di kota Zhonghai. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit ringan ini? Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Soye, apa yang kau lakukan pada ayahku? Kenapa ayahku jadi seperti ini? Hai, sudah kubilang sebelumnya bahwa penyakit Wang Sengguo belum sepenuhnya sembuh. Kau The tidak film mau was mendengarkan. translated Sekarang and penyakit itu kambuh. narrated by Lalu M mengapa kau Media. tidak segera melakukan sesuatu untuk menyembuhkan ayahku? Wang Shiru, anggota keluarga Wangmu benar-benar tidak tahu malu. Kau memaksaku berlutut sebelumnya. Dan sekarang kau menggunakan sikap buruk ini untuk memaksaku membantu. Tidak ada makan siang gratis. Jadi apa yang kau inginkan? Hai, aku ingat kalian mengatakan, hanya ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Dan itu adalah kemiskinan. Kalian sangat kaya. Pergilah cari orang lain. Kau, Shiruo, jangan perhatikan pecundang ini. Seorang pengemis bau benar-benar berpikir dia adalah penyembuh ilahi. Tuan Muda Lin, kau akhirnya datang. Shiruo, jangan khawatir, aku sudah mengundang Li Changshou, dokter ilahi Li, untuk mengobati Paman Wang. Apakah itu tabib Dewa Dokter Liang Agung? Tepat sekali. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter ilahi Li. Saat dokter ilahi Li tiba, aku ingin melihat bagaimana Suye ini. Anjing liar ini akan terus menggonggong. Tunggu. Li Changshou adalah orang dari desa Canankan. Aku tidak menyangka orang udik sepertimu memiliki pengetahuan. Kau benar-benar tahu asal-usul dokter ilahi Li. Itu benar-benar Li Erniu. Baiklah, tidak perlu mengganggunya, dia tidak bisa menyembuhkannya. Suye, kau pengemis tidak berguna. Kau berani mengomentari dokter ilahi Li, bahkan mengatakan dia tidak bisa menyembuhkannya. Itu benar-benar menggelikan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan satu hal lagi, percaya atau tidak, ketika dokter ilahi Li melihatku, dia harus berlutut dan memanggilku guru. Benar-benar tidak masuk akal. Kau seorang kampungan yang merangkak turun dari gunung. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan dokter ilahi Li? Soye, kau bilang Dokter Liang Agung akan berlutut dan memanggilmu guru. Aku rasa kau bahkan tidak layak menjilat sepatunya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Baiklah, karena kau begitu sombong. Mari kita bertaruh. Bertaruh pada apa? Mari kita bertaruh. Apakah dokter ilahi Li dapat menyembuhkan penyakit Paman Wang? Aku tidak takut padamu. Baiklah. Jika kau kalah, kau tidak hanya akan berlutut dan meminta maaf kepada semua orang yang hadir, tapi aku juga akan mematahkan kakimu. Baiklah, dan bagaimana jika aku menang? Jika kau bisa menang, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Baiklah, itu katamu sendiri, aku menerima taruhan ini. Suye, kau mati kali ini. Begitukah? Jangan terlalu senang dulu, tunggu, dan lihat saja. Tabib Su, Anda seharusnya tidak bertaruh dengan Lin Xia. Aku juga pernah mendengar reputasi Li Changshou. Konon keterampilan medisnya sangat ajaib. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak aku yakini. Tabib Liang Agung telah tiba.
Dokter Ilahili, kau akhirnya di sini. Jangan menjilatku dulu. Biar saya periksa pasiennya dulu. Baiklah. Kesini, mohon lihat. Maafkan saya Tuan Mudalian. Penyakit ini, saya tidak bisa mengobatinya. Apel, kau tidak bisa menyembuhkannya. Kau Dokter Ilahili seorang bijak medis. Dokter Liang Agung, aku mohon selamatkan ayahku. Aku akan membayarmu berapapun yang kau minta. Ini bukan tentang uang. Ini tentang ketidaktahuan. Secara logika, dia seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi di dalam tubuhnya, ada kekuatan aneh. Menopang hidupnya. Jika tidak, dia tidak akan bertahan selama ini. Tapi sekarang, kekuatan ini akan segera habis. Jadi Patriark Wang, hidupnya akan segera berakhir. Menurut apa yang kau katakan, ayahku pasti akan mati. Tabib Sakti Ling, kau harus memikirkan sesuatu. Tolong selamatkan orang tua kami. Baiklah, saya kehabisan pilihan. Tapi, surga tidak pernah menutup semua jalan The keluar. film was Saya kenal translated seseorang and narrated by M. yang bisa Lee. menyelamatkan Patriark. Siapa orang ini? Dia adalah guruku. Keterampilan medis guruku sangat luar biasa. Jika dia ada di sini, pasti akan ada jalan untuk menyelamatkan Patriark Wang. Lalu Dokter Ilahili, di mana gurumu? Aku akan pergi dan mengundangnya sekarang juga. Guruku adalah seorang pertapa yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia seorang pertapa makhluk surgawi. Bahkan aku mungkin tidak bisa membujuknya. Aku akan meneleponnya dan bertanya. Jika guruku menolak, maka aku benar-benar kehabisan pilihan. Suye, kau pengemis bau, bisa diam tidak? Matikan ponselmu. Kau mengganggu perawatan Dokter Ilahili. Jika terjadi sesuatu pada Paman Wang, bisakah kau memikul tanggung jawabnya? Guru, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Dokter Ilahili, apakah kami salah? Itu hanya seorang pengemis bau. Dokter Liang Agung, apakah kau bercanda? Gelandangan bau ini yang turun dari gunung. Bagaimana bisa dia menjadi gurumu? Kurang ajar, apa kau pikir aku tidak mengenal guruku sendiri? Guru, akhirnya aku menemukanmu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan turun gunung? Aku pasti sudah pergi menemuimu. Li Ernil, kau melakukannya dengan cukup baik sekarang. Kau bahkan menjadi seorang dokter ilahi. Lihat aku tidak melakukannya dengan baik. Sekelompok orang ini mengira aku pengemis bau. Guru, Anda benar-benar membuat saya malu. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Keterampilan medisku seperti cahaya kunang-kunang. Guru, keterampilan medis Anda seperti kecemerlangan bulan. Tidak ada bandingannya, guru. Hanya sebuah nama. Suye, bisakah kau benar-benar menyelamatkan ayahku? Tidak. Aku menderita kemiskinan sekarang. Aku tidak bisa menyelamatkan. Siapapun tidak bisa menyelamatkan. Guru, bagaimana mungkin Anda tidak menyelamatkannya? Ini seharusnya mudah bagi Anda. Jangan bicara omong kosong. Suye, itu salahku sebelumnya. Aku salah. Tidak mengenalimu. Seorang tabib dewa seperti biduk di Gunung Tai. Mohon maaf. Dan jangan menaruh dendam padaku. Suye, mengapa kau menatapku seperti itu? Aku malu. Jika kau mau, aku bisa memberikannya padamu. Baiklah. Kalau begitu, Suye, cepat selamatkan ayahku. Tunggu sampai gelandangan bau ini menyembuhkan ayahku, maka aku akan mengusirnya. Sungguh katak yang menginginkan angsa. Dia harus kencing dan melihat dirinya sendiri. Gelandangan bau bisa pantas untukku. Menjijikkan. Tapi, sebelum itu kau harus menyetujui beberapa persyaratan. Kondisi apa? Aku sudah bilang sebelumnya, bahwa bahkan jika kau memohon padaku, aku tidak akan membantu. Tapi aku telah berubah pikiran. Jika kau ingin aku menyelamatkan Wang Senggu, kau harus meminta maaf kepadaku dan Yuro. Apa? Minta maaf pada Lin Yuro? Suye, aku bisa meminta maaf padamu. Tapi,
Dia hanyalah putri terlantar dari keluarga Lin. Apakah dia benar-benar pantas mendapatkan permintaan maaf kami? Jaga mulutmu. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada perawatan. Hei, tunggu. Aku akan minta maaf, baiklah. Lin Yuro, maafkan aku salah. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Lin Yuro, maafkan aku. Dan kau, Suye, jangan berlebihan. Apa statusku? Apa statusnya? Apakah dia pantas mendapatkan permintaan maaf dariku? minta maaf kepada kami sekarang. Tabib Su, lupakan saja. Tidak apa, aku bisa sedikit menderita. Yuru, jangan takut. Aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ibu minta maaf saja pada Lin Yuro. Apakah kau benar-benar ingin melihat ayahku mati? Baiklah, aku minta maaf. Aku minta maaf. Dokter Su yang agung, bisakah kau mengobati ayahku sekarang? Belum, aku punya syarat kedua. Itulah biaya pengobatannya. Biaya medis apa? Gelandangan The bau, kau film masih was menginginkan biaya translated medis. and narrated by M Media. Kemana kau pergi untuk berobat tanpa membayar? Bisakah kau mencoba untuk lebih sopan? Soye, kita akan segera menjadi keluarga. Kamu masih menginginkan biaya pengobatan. Bukankah itu sedikit terlalu formal? Kau memanggilku pengemis bau dan sekarang kita adalah keluarga. Soye, jika kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menikahimu. Ini harus diselesaikan. Baiklah, berapa yang kamu inginkan? Tidak banyak, tidak banyak. Hanya 20 juta. Apa? 20 juta. Apakah kau sangat miskin hingga menjadi gila? Suye, apakah kau tahu berapa 20 juta itu? Pernahkah kau melihat 20 juta seumur hidupmu? Baiklah, asalkan dia bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Kali ini berikan dia sebanyak yang dia inginkan. Baiklah, itu sudah beres. Pembayaran dulu, perawatan kemudian. Adil dan setara. Baiklah, aku akan membayar. Aku sudah mentransfernya kepadamu. Rekening telah menerima 20 juta. Tidak bisakah kau membayar lebih awal? Kenapa harus repot? Aku sudah selesai. Kau bercanda kan? Itu saja. Lihat sendiri, jika kau tidak percaya padaku. Zero. Ayah, Baiklah, sudah sembuh, aku pergi sekarang. berhenti. Apa kamu pikir uang keluarga Wang itu mudah diambil? Seseorang, tangkap dia. Apa yang terjadi? Menarik kembali perkataanmu ya. Soye, kamu sangat naif dan menggemaskan. Apa kamu benar-benar berpikir uang keluarga Wang itu mudah diambil? Aku memperingatkanmu. Kembalikan uangnya dengan patuh. Atau aku tidak akan bersikap sopan. Kau baru saja mengatakan kau akan menikahkan Wang Siru denganku. Kau adalah katak yang menginginkan angsa. Lihatlah dirimu sendiri. Apakah penampilan miskin ini cocok denganku? Tepat sekali. Seorang wanita cantik seperti Shiruo. Hanya aku yang pantas untuknya. Seluruh keluarga ini sangat mencengangkan dan seragam menjijikan. Apakah kau benar-benar tidak tahu malu? Soye, kembalikan uang kami sekarang. Lalu berlutut dan mohon ampun. Mungkin jika suasana hati kami sedang baik, kami akan mengampuni nyawa anjingmu. Apakah kau benar-benar berpikir beberapa gorengan kecil bisa menghentikanku? Cukup dengan celoten ANMU. Apa kau pikir kau bisa keluar dari sini hari ini? Aku ingin melihatmu mencoba menghentikanku. Orang-orang tidak berguna ini. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Cukup arogan. Lumpuhkan dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah sudah kuperingatkan? Jangan memprovokasiku. Aku sudah berulang kali mengampunimu. Namun kau malah mencari gara-gara.
Hari ini akan kulumpuhkan kau. Suye. Kakak Ye. Kakak Ye, aku benar-benar salah. Ampuni hidupku. Kakak Ye, kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Menjijikan. Wang Shiru. Dendam keluarga Wang lama maupun baru. Akan kuselesaikan semuanya. Kita akan bertemu lagi. Suye. Tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Sudah mulai. Yuro. Aku hanya bercanda. Sebenarnya, aku orang yang jujur. Kejujuran dan kebaikan. Masalah ayahmu. Serahkan padaku. Tapi ayahku, Jangan khawatir. Tentang ayahmu. Kita hanya akan melakukan pernikahan palsu. Setelah ayahmu sembuh, kita akan mengatakan yang sebenarnya padanya. baiklah. Yuro, apa yang sedang kamu lakukan? Aku bukan orang yang mudah. Dokter Su yang agung, aku memikirkannya dengan cermat tadi malam. Kau telah banyak membantuku. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Jadi aku hanya bisa menawarkan diriku sendiri. Jadi, Halo. Apa? Sesuatu terjadi pada grup Lin? Yuro, apa yang terjadi? Seorang pelanggan mengeluh bahwa produk perusahaan kita memiliki masalah kualitas. Mereka membuat keributan di perusahaan sekarang. Bukankah seharusnya mereka mencari Linsha? Mengapa mereka mencari kamu? Kau lupa, aku presiden grup Lin sekarang. Aku tidak berbicara The film denganmu. was Aku akan pergi ke translated perusahaan and sekarang. narrated Aku akan by pergi M denganmu. Media. Baiklah. Di mana orang yang bertanggung jawab atas perusahaanmu? Cio Tandingi. Suruh dia datang dan menemuiku. Aku sudah menghubungi presiden kita. Dia akan segera datang, cepat. CEO Anda akhirnya datang. Anda dari grup Lin. CEO baru Lin Euro kan? Benar sekali Nona Tang. Aku Lin Euro. Apa kau tahu masalah seperti apa yang disebabkan oleh kosmetik perusahaanmu? Lihat wajahku. Ini karena kosmetik perusahaanmu, sehingga hancur seperti ini. Apa yang terjadi? Nona Tang, wajahmu, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kau punya keberanian untuk bertanya padaku. Pokoknya, hari ini kau harus memberiku solusi yang memuaskan. Jika tidak, grup Linmu bisa bersiap untuk tutup. Nona Tang harap tenang. Mengenai masalah ini, perusahaan kami pasti akan memberimu penjelasan. Penjelasan? Penjelasan macam apa? Lin Yuro. Bagaimana kau mengelola perusahaan? Bagaimana masalah sebesar itu bisa terjadi? Lin Xia, perusahaan sebelumnya, bukankah kau yang selama ini mengelolanya? Dengan insiden sebesar ini, kau tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Bukan urusanku sama sekali. Kau adalah CL Group Lin sekarang. Jangan mengalihkan kesalahan padaku setiap kali terjadi kesalahan. Kau, Bagaimana denganku? Cepat dan pikirkan, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Nona Tang, bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti. Berani melawanku untuk Grup Lin. Untuk posisi CEO. Lihat saja, bagaimana aku menghancurkanmu. Nona Tang, masalah ini memang kesalahan perusahaan kami. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Aku akan memberimu dua pilihan. Entah kembalikan wajahku, kembali ke keadaan semula, atau semua orang di sini akan berakhir seperti aku. Ini, aku beri kau waktu 5 menit untuk memikirkannya. Jangan pertanyakan kemampuanku. Dengan kekuatan keluarga Tang kami, akan mudah untuk menghancurkan keluarga Linmu. Lin Yuru, lihat apa yang telah kau lakukan. Aku menasihatimu untuk patuh meminta maaf. Dan kemudian merusak dirimu sendiri. Dengan begitu Nona Tang tidak akan terlalu menyalahkanmu. Jika karenamu Grup Lin kita terkena dampak. Tanggung jawab ini, bisakah kau memikulnya? Lin Sa, kau. Jangan salahkan aku juga. Sebagai kakakmu, aku tidak membantumu. Aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan apa? Pertama, mengundurkan diri dari posisimu sebagai CL Grup Lin dan meninggalkan keluarga Lin. Kedua, menikah dengan keluarga Jiang dan menjadi selir Jiang Weiming. Itu sama sekali tidak mungkin.
tidak mungkin menikahi Jiang Wiming. Maaf, aku salah bicara. Ini bukan pertanyaan pilihan ganda. Aku memberimu masalah pengurutan. Hanya setelah keduanya selesai, aku akan mempertimbangkan apakah akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Euro, kau tidak ingin menjadi alasan. Grup Lin yang susah payah didapatkan ayah. Hancurkan. Aku, Euro, kakak sebenarnya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Oh benar, putra sulung keluarga Jiang itu memang punya beberapa istri. Tapi dia sudah mengejarmu begitu lama. Dia pasti menyukaimu. Jika kau menikah dengannya, kau pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Euro, jangan pedulikan orang gila itu. Tidak. Kenapa kau ada di mana-mana? Kau pengemis bau, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang membuangmu. Linsha, kau semakin berani akhir-akhir ini. Usir aku. Memangnya kenapa? Kau berani memukulku di sini? Ini wilayah grup Lin. Apa kau tahu ini wilayah siapa? Jika kau berani menyentuh satu jari pun dariku hari ini, aku akan membunuhmu dalam 1 menit. cukup berhenti berdebat. Apa yang kau teriakkan, Lin Yuro? Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan pengemis kotor, kau bisa berbicara padaku seperti itu? Lin Xia, aku orang yang bertanggung jawab atas perusahaan sekarang. Jika ada masalah, itu harus diselesaikan olehku, bukan giliranmu untuk menunjuk-nunjuk di sini. Baiklah Lin Yuro. Mengesankan. Aku hanya akan melihat bagaimana kau menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Apa kau sudah menemukan solusinya? Waktuku sangat berharga. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu di sini. Nona Tang, maukah kau mengizinkan kami untuk memberikan kompensasi kepadamu? Kompensasi? Apa aku terlihat seperti orang yang membutuhkan kompensasi? Sepertinya kau tidak bisa memberiku jawaban yang kuinginkan hari ini. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Seseorang, Apa perintahmu, The Nona? film was ambil toples translated krim wajah and ini dan oleskan narrated ke by wajah M wanita ini. Media. Aku ingin wajahnya menjadi seperti wajahku sekarang. Cepat. Tunggu sebentar. Kamu harus masuk akal. Kalian berdua, jangan bertindak terlalu jauh. Apa? Apakah keluarga Linmu sekarang mencoba untuk menjadi musuh dengan keluarga Tang kami? Nona Tang. Tolong jangan salah paham. Ini hanya pengemis bau. Dia tidak punya apa-apa hubungannya dengan grup Lin kami. Aku pribadi sepenuhnya mendukung saranmu. Bagaimanapun juga, mereka yang membuat kesalahan harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Menyingkir dari jalanku. Ini hanya alergi kecil. Apa yang tidak bisa diselesaikan, aku akan menyembuhkanmu. Suye berhenti berpura-pura. Bisakah kau melakukannya atau tidak? Jika bisa disembuhkan, Nona Tang sudah lama pergi untuk berobat. Tepat sekali. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal, termasuk profesor dari rumah sakit Huaxing. Mereka semua tidak berdaya. Bisakah kau menyembuhkannya? Itu karena mereka tidak cukup terampil. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan solusinya. Ini masalah kecil bagiku. Berhenti menyombongkan diri. Bisakah kau melakukannya atau tidak? Kau benar-benar mampu. Aku ingin melihat. Nona Tang, biarkan dia mengobatimu. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku akan mematahkan kakimu. Bagaimana jika aku menyembuhkannya? Jika kau menyembuhkannya, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Baiklah, itu yang kau katakan. Jadi kenapa? Kalau aku mengatakannya, tetapi jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku tidak hanya akan mematahkan kakimu. Kau juga harus menjilat semua sepatu kami hingga bersih. Menjilat sepatu tidak mungkin. Tunggu saja, untuk berlutut dan memanggilku kakek. Dokter Su yang agung, mungkin kita harus melupakannya. Wajah Nona Tang, bahkan para profesor di rumah sakit Huaxing tidak bisa menyembuhkannya. Kau harus tahu, itu rumah sakit terbaik di kota kita. Yuru, jangan khawatir. Aku ahli dalam mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan aku menyembuhkan penyakit ayahmu. Jadi tidak mungkin aku tidak bisa menyembuhkan nona muda ini. Sama sekali tidak ada yang salah dengan produknya. Aku hanya menambahkan beberapa bubuk khusus kepung. Aku tidak percaya pengemis bau ini benar-benar bisa menyembuhkannya. Nona Tang, maukah Anda mengizinkan saya untuk melihat wajah Anda? Apa kau yakin bisa menyembuhkannya? Jika kau membuat wajahku semakin buruk, aku tidak akan melepaskanmu. Jika aku tidak bisa menyembuhkan, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Lihat. Sakit-sakit. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Suye, beraninya kau? Kau benar-benar berani main-main dengan Nona Tang. Seseorang patahkan kakinya. Apa kau mengerti? Aku memperingatkanmu, lepaskan aku. Aku sudah menyembuhkan wajah Nona Tang. Suye, kau pengemis bau. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih melawan. Seret dia keluar. Tahan. Nona Tang. Apa maksudmu dengan ini? Wajahku benar-benar sudah sembuh sekarang. Cepat. Bebaskan Dokter Su, ilahi kami. Bagaimana mungkin?
Bahkan para profesor di rumah sakit Huaxin tidak bisa melakukannya. Bagaimana bisa pengemis bau itu? Sudah kubilang ini hanya penyakit ringan. Mengapa menggunakan kekerasan terhadapku? Benar Linsha. Bukankah seharusnya kau memenuhi janjimu sekarang? Suye jangan bertindak terlalu jauh, Evelyn. Apa mungkin Tuan Muda Li akan mengingkari taruhan? Apa yang kau inginkan? Tentu saja aku ingin kau benar-benar yakin. Berlutut dan panggil aku kakek. Suye, aku memperingatkanmu. Ini adalah grup Lin. Ini wilayah keluarga Lin. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Lin tidak akan membiarkanmu lolos. Keamanan. Buang anak ini keluar. Aku akan membuatnya mengerti. Siapa raja sebenarnya di sini? Berhenti. Aku menantang siapapun untuk menyentuh Dokter Su Ilahi. Nona Tang. Sepertinya ini adalah urusan keluarga grup Lin kami. Kau orang luar. Ini bukan urusanmu. Sekarang Dokter Su Ilahi adalah penyelamat hidupku. Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti membuat musuh dengan keluarga Tang. Kau. Benar. Mengenai masalah produkmu, itu belum terselesaikan. Nona Tang, alergi wajahmu bukanlah kesalahan produk. Itu karena saat merawatmu barusan, aku menemukan bahwa bedak di tasmu memiliki masalah serius. Beda. Benar itu bedaknya. Bedakmu telah diolah dengan bahan khusus. Hanya dengan The film bersentuhan was dengannya akan translated menyebabkan and ulcerasi wajah. narrated by Linsha. M Media. Berani sekali kamu. Kamu berani meracuniku. Apa yang terjadi? Dokter Su Ilahi, kamu tidak tahu. Bedak yang aku gunakan ini, dia yang memberikannya padaku. Aku sudah tahu itu. Sungguh kebetulan. Jadi di dalam grup Lin, ada mata-mata yang diam-diam meracuni orang. Nona Tang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Fitnah. Dia memfitnahku. Nona Tang, aku tidak memfitnah siapapun. Kita bisa mengujinya. Tidak perlu pengujian. Seseorang bawa dia pergi. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Nona Tang. Dengarkan penjelasanku, Nona Tang. Nona Tang, beri aku kesempatan. Nona Tang. Nona Tang. Dokter Su Ilahi. Presiden Lin. Aku sangat menyesal. Karena berandalan Linsha itu. Aku hampir salah paham padamu. Tidak apa-apa. Ini juga masalah manajemen internal dari grup Lin kita. Dokter Su Ilahi, untuk mengungkapkan terima kasih. Ini adalah kartu hitam tertinggi perusahaan Tang kami. Selama itu, di bawah perusahaan Tang, kamu bisa menikmati layanan VIP tertinggi. Ini terlalu berharga. Ini. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Benar. Ambil saja ini. Ini hanya tanda terima kasih kecil dariku. Baiklah, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku. Baiklah. Halo. Kakak Suye, kamu harus datang menyelamatkanku. Ada apa? Selamatkan aku. Baiklah, aku segera datang. Ada apa? Sesuatu muncul. Hei! Apa yang terjadi? Apa yang begitu mendesak? Tidak ada yang salah. Tidak bolehkah aku meneleponmu? Kau berbohong padaku. Kakak Suye, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Jika aku tidak mengatakan itu, bagaimana kamu akan datang? Katakan padaku, apa yang kau butuhkan? Karena kamu sudah di sini. Kenapa kamu tidak menemaniku ke perjamuan? Sebuah perjamuan. Ya, ayo pergi. Ying kau di sini. Aku sudah menunggumu. Kau pengemis kotor. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau pikir ini tempat yang bisa kau datangi? Pelayan, keluarkan dia dari sini. Tuan Muda Shang, yang telah mengganggu malammu. Itu dia. Bagaimana cara kerja keamanan kalian? Seorang pengemis bau. Seperti dia dibiarkan masuk ke sini. Tuan, tempat ini tidak mengizinkan orang rendahan. Silakan pergi. Kakak Suye adalah pacarku. Aku menantangmu untuk mencoba mengusirnya. Ying pesta hari ini, tamunya adalah tokoh-tokoh terkemuka di masyarakat. Dia hanya orang udik. Apa kau pikir dia pantas berada di sini? Yang Liang, siapa yang kau panggil orang udik? Kamu yang orang udik. Seluruh keluargamu orang udik. Ying apa aku salah? Anak ini terlihat seperti seorang gelandangan total. Ini mungkin pertama kalinya dia berada di tempat mewah seperti ini. Aku khawatir dia akan menurunkan kelas perjamuan kita. Yang Liang, jika kamu berani mengatakan hal lain seperti itu tentang kakak Suyeku, maka aku juga tidak akan hadir. Kakak Suye, ayo pergi. Baiklah. Ying sudah cukup. Nah, kau boleh tinggal. Tapi ingat untuk membayar makananmu. Yang Liang, bukankah kamu bilang kamu yang akan mentraktir? Ya, aku mentraktir kalian semua.
Tapi aku tidak mentraktirnya. Namun demi dirimu aku bisa membiarkannya lolos dari jumlah penuh. Aku akan berbagi separuh denganmu. Tidak perlu, aku akan menanggungnya untuk kakak Suyiku. Namamu Suyei kan? Kau hanyalah seorang benalu. Selalu bersembunyi di balik rok wanita. Kamu, Tidak apa-apa, baiklah kita akan membaginya. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau tidak bisa membayar nanti, maka jangan berlutut dan memohon padaku. kakak Suye, bukankah ini terlalu berlebihan untukmu? Harga di sini cukup mahal. Tidak apa-apa, biaya makan. Aku masih mampu membayar ini. Pecundang bangkrut masih memasang tampang. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa pengeluaran kelas atas yang sebenarnya. Suye, kau orang Uding, pernahkah kau melihat ini sebelumnya? Ini adalah set menu tertinggi hotel, senilai 1 juta. 1 juta. Itu sangat mahal. Dan sebotol naga melambung ke langit ini, senilai 2 juta. Suye, jika kau patuh, pergi dari sini sekarang. Aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu lolos. Aku mampu membayar sebanyak ini. Teruslah berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankannya. Pelayan, kami siap memesan. The film was translated Berikan padaku. and narrated by M Aku akan Media. memesan kau terlalu lambat. Yang ini. Yang ini dan yang ini. Pecundang bangkrut tetaplah pecundang bangkrut. Selalu memesan hidangan termurah. Pelayan, batalkan 3 yang baru saja aku pesan. Kami akan mengambil 1 dari semua yang lain. Apa kau bahkan bisa menghabiskan sebanyak itu? Aku punya nafsu makan yang besar, memangnya kenapa? Dan kita membaginya sama rata. Bawa pulang apapun yang tidak bisa kita habiskan. Pelayan, bawakan kami beberapa botol anggur yang enak lagi. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat apakah kau benar-benar bisa membayar tagihannya. Halo, siapa yang akan membayar? Itu dia, berikan padanya. Aku ingin melihat bagaimana pecundang ini berencana untuk membayar. Tuan, bagaimana Anda akan membayar? WeChat atau Alipay? Kurasa aku tidak punya cukup uang. Suye, bukankah kamu tadi bertingkah sok jagoan? Kenapa kamu tidak bisa membayar sekarang? Jika kamu tidak mampu, katakan saja. Demi Ying Er, selama kamu menyetujui satu syarat dan berlutut serta bersujud beberapa kali, aku bisa membayarmu. Kondisi apa? Selama kamu berjanji untuk meninggalkan Ying Er dan tidak pernah muncul di hadapannya lagi, aku akan membayarmu. Jika tidak, bersiaplah untuk bekerja di sini selama sisa hidupmu untuk membayar utangmu. Jangan bicarakan itu dulu. Kau bayar bagianmu dulu. Baiklah, aku akan menunjukkan padamu seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Berikan itu padaku. Apa 50 juta? Apakah kamu merampokku? Tuan, mohon jaga bahasa Anda. Harga kami sudah tertera dengan jelas. Tuan Muda Zhang, kau tidak mampu kan? Kamu bercandakan. Bagaimana mungkin aku tidak mampu? Aku hanya tidak punya uang tunai sekarang. Tuan Muda Zhang, kau juga bukan orang miskin yang tidak punya uang kan? Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Suye, kapan giliranmu dasar pengemis kotor untuk berbicara di sini? Kupikir kau harus membayar bagianmu dulu. Tuan Muda Zhang, mengapa kau tidak membayar? Kau bayar dulu. Biar Tuan Muda Zhang yang membayar duluan. Kalian tidak mencoba makan lalu kaburkan. Mana mungkin? Tunggu sebentar. Aku akan keluar untuk menelepon. Manajer, ada seseorang yang mencoba makan lalu kabur. Aku ingin melihat. Bajingan mana yang berani makan lalu kabur di restoran Sihai kami. Hu Fangsu, manajer restoran Sihai. Manajer Hu? Ini aku. Ini Xiao Shan. Jadi ini Tuan Muda Shan? Apakah kau semakin berani akhir-akhir ini, Tuan Muda Shan? Berani makan dan lari di sini. Salah paham, salah paham. Ini semua salah paham. Manajer Hu? Ini orangnya, dia makan, tapi tidak membayar. Kau dari mana, anak kecil? Dan kau berani makan tanpa membayar. Apa kau tahu bahwa restoran Sihai kami ini dimiliki oleh Tang Corporation? Percaya atau tidak, aku bisa membuat Tang Corporation memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh kota. Tang Corporation, kalau begitu ini mudah. Maksudmu apa, anak kecil? Membayar makanan sudah sewajarnya. Aku tidak bermaksud untuk kabur. Manajer Hu? Anak ini hanya pecundang miskin. Mencoba bertingkah sok kuat. Aku sarankan, kita seret saja dia untuk membersihkan toilet dan membayar utangnya. Itu ide bagus.
Anak kecil, jika kau tidak bisa membayar hari ini, jangan salahkan aku jika aku kasar. Jangan khawatir tentang uang, aku akan membayarnya. Kakak Suye, Suye, apa kau akan selalu bersembunyi di balik wanita dan menjadi gelandangan tak berguna? Siapa bilang? Aku yang akan membayar. tapi Ini kartuku. Suye, kau tidak berpikir sembarang kartu bisa digunakan di restoran si Haikar. Ini bukan kartu kredit kan? Biar ku beritahu, bahkan jika kau memaksimalkan kartu kreditmu, kau tetap tidak akan mampu membayar tagihan makan 25 juta ini. Dasar bodoh sombong. Ini adalah kartu hitam tertinggi restoran Sihai. Suye berhenti menyombongkan diri. Lihat saja dirimu. Dan kau pikir kau punya kartu hitam tertinggi. Manajer Hu, kartu ini pasti palsu. Ini benar-benar kartu hitam tertinggi hotel kami. Apel. Manajer Hu, kau yakin? Anak ini hanya pengemis. Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam Tang Corporation? Kartu The ini film was pasti palsu. translated Tidak mungkin and salah. narrated Ada by tanda M anti Media. pemalsuan kusur. Bagaimana ini mungkin? Sudah kuduga. Kau pasti mencuri kartu ini. Mencuri? Manajer Hu, aku sudah mengecek. Anak ini hanya orang udik. Dia baru tiba di kota Shanghai belum lama ini. Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam tertinggi? Kartu semacam ini tidak hanya membutuhkan status terhormat, tetapi juga membutuhkan reservasi 1 tahun untuk pengajuan. Ya, tepat sekali. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Kau mencuri kartu ini. Kau punya nyali anak kecil. Beraninya kau mencuri kartu hitam tertinggi Tang Group kami. Apa kau tahu ini adalah kejahatan? Kau memfitnahku. Seseorang memberiku kartu ini. Surya berhenti mencari-cari alasan. Kau ini pengemis bau. Siapa yang akan memberikan kartu penting seperti itu kepadamu? Kau bicara omong kosong. Sayang sekali bakatmu jika tidak membuat drama web. Jadi kau bilang aku mencuri kartu ini. Mana buktimu? Mana buktimu? Kau pengemis bau. Apa kita butuh bukti? Manajer Hu, aku sarankan kita kirim saja anak ini langsung ke kantor polisi. Anak kecil, jika kau mengaku, aku mungkin akan mengampunimu kalau tidak. Aku orang jujur, aku tidak takut dengan rencana orang picik. Masih keras kepala di ambang kematian. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kasar. Tangkap dia. Kau, jangan sentuh kakak Suyiku. Bukankah kau menginginkan uang? Aku akan membayarnya. Ingat, ini bukan tentang uang lagi. Suye dicurigai melakukan pencurian. Itu adalah kejahatan. Aku lihat orang rendahan ini yang kenyang dan bertingkah arogan. Dan ingin mencoba makanan penjara. Bawa dia pergi. Kalian, tidak apa-apa. Biarkan dia membawaku. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Manajer Hu, bagaimana kau akan menghadapinya? Presiden Tang tinggi dari Tang Group kami. Saat ini sedang makan di restoran Sihai. Aku akan membawa anak ini kepadanya untuk konfrontasi langsung. Jadi Presiden Tan juga ada di sini. Itu bagus sekali. Dia tamat kali ini. Jangan khawatir begitu tuduhan dikonfirmasi. Maka anak ini tinggal menunggu untuk makan makanan penjara. Bawa pergi. Aku akan ikut denganmu. Ayo mari kita pergi. Lembutlah. Aku memperingatkanmu. Jika kau tidak melepaskanku, kau akan menyesal bertemu dengan Tang Jingye. Anak kecil, masih bicara kasar di ambang kematian. Saat Presiden Tang tiba, bahkan memohon pun tidak akan membantumu. Dokter Su yang agung. Apa yang terjadi? Anak ini tidak hanya mencuri kartu hitam tertinggi kami, tetapi dia juga sangat arogan menggunakannya di sini. Untungnya aku menangkapnya. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Kurang ajar beraninya kau. Anak yang sangat berani. Kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Presiden Tan? Aku pikir kau yang seharusnya berlutut dan meminta maaf. Presiden Tan, apakah Anda membuat kesalahan? Jelas-jelas anak itu yang mencuri kartu hitam tertinggimu. Hu Fangzhou, kau punya nyali. Kau bahkan berani menangkap penyelamat hidupku. Apel, dia penyelamatmu. Tidak mungkin, apa kau tidak salah? Ini adalah pengemis bau itu.
Apa kau pikir aku akan bercanda dengan orang sepertimu? Aku secara pribadi memberikan kartu hitam tertinggi kepada Dr. Su yang agung. Kau berani menuduhnya sebagai pencuri. Apa kau tidak ingin bekerja di restoran Sihai lagi? Presiden Tang, saya salah. Ini semua adalah kesalahpahaman. Zhang Liang bocah tengik itulah yang memfitnah penyelamat Anda. Cepat lepaskan dia. Dr. Su yang agung. Saya gagal mengenali kehebatan Anda. Mohon berbesar hati. Mohon maafkan saya kali ini. Tidak, tidak. Kau baru saja menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Saya pantas mati, saya bersalah. Mata saya buta. Dr. Su yang agung. Mohon ampuni saya. Baiklah Hu Fengzhou, kau dipecat, kemasi barang-barangmu dan pergi. Presiden Tang, mohon jangan. Saya memiliki orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tunggu sebentar, Nona Tang. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya kesalahan manajer Hu. Dia hanya tidak memahami situasinya. The film was Bagaimana kalau translated kita lupakan and saja kali ini? narrated by M Media. Baiklah, karena Dr. Su yang agung berkata demikian, maka aku akan melepaskanmu kali ini. Terima kasih dokter atas kemurahan hati Anda. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku benar-benar minta maaf bahwa kau memiliki pengalaman yang burukku. Nona Tang, apakah kau pernah mendengar tentang Lelang Changkyong? Lalang Changkyong. Tentu saja itulah yang justru kami, kelompok Tang dan Kamar Dagang Changkyong, selenggarakan bersama. Itu luar biasa. Nona Tang, bisakah kau membantuku mendapatkan 2 undangan? Undangan. Tapi undangan kami, semuanya sudah dikirim. Namun, aku punya cara untuk membiarkanmu menghadiri lalang ini. Benarkah? Terima kasih banyak, Nona Tang. Tapi, aku punya satu syarat. Kondisi apa? Biar ku beritahu. Baiklah. Ini keterlaluan. Jiang Weiming itu benar-benar berani memblacklist keluarga Lin kami sepenuhnya. Sekarang tidak ada satupun perusahaan yang berani bekerja sama dengan keluarga Lin kami, apalagi memberi kami undangan. Sudah ku bilang, kita tidak bisa melawan keluarga Jiing. Jangan bilang kau benar-benar mengandalkan Suye yang tidak berguna itu. Lihat dia. Lelang akan segera dimulai. Dan dia masih belum ditemukan. Kemana dia lari? Hentikan. Apa salahnya aku mengatakan sesuatu? Lin Yuro, aku menyarankanmu untuk patuh. Meminta maaf kepada Tuan Muda Jiing. Mungkin dia akan mengabaikan masa lalu. Dan membiarkanmu menjadi selir ketiganya. Ayah, jika benar-benar tidak berhasil, maka aku akan. Tidak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahkanmu dengan bajingan Jiang Weiming itu. Jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Kau sampah tidak berguna. Kau masih punya keberanian untuk kembali. Undangan lelang. Apa kau mendapatkannya? Jika kau tidak mendapatkan undangan, maka keluarlah dari keluarga Lin. Sui, jangan ambil hati apa yang ibu tiri katakan. Bahkan jika kita tidak punya undangan lelang, tidak apa-apa. Kita akan memikirkan hal lain. Aku datang ke sini justru untuk membawamu ke pelelangan. Kamu mendapatkan undangannya. Tidak. Kau pengemis bau. Benar-benar berakting. Kau bahkan tidak punya undangan. Dan kau ingin masuk. Kau pikir lalang ini dijalankan oleh keluargamu. Aku punya trik sendiri. Baiklah, sopir sudah menunggu kita. Sopir. Tapi keluarga Lin kita punya sopir sendiri. The film was pergi, translated Euro. and Ini narrated berbeda, by ayo M pergi. Media. Aku ingin melihat si tidak berguna ini. Trik apa lagi yang dia mainkan? Tuan Muda Jiang, sungguh beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Aku bisa datang ke lelang Changkyong ini dan memperluas wawasanku. Tuan Muda Lin, selama Euro menikah denganku, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Keuntungan di masa depan. Kau tidak akan ditinggalkan. Tuan Muda Jiang, baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Jangan khawatir, gadis itu Lin Yuro. Aku akan memastikan dia sepenuhnya siap secara mental. Bagaimana bisa ada mobil yang lewat di lapangan latihan? Bukankah parkir dilarang di sini? Tuan Muda Jian,
Aku ingat, hari ini semua orang harus berjalan masuk. Kau tidak mengerti. Di sini, meskipun mobil tidak diizinkan masuk, masih ada beberapa individu berpangkat tinggi yang masih bisa masuk dengan mobil. Suye si pengemis bau itu, apa yang dia lakukan di lelang Cangkiam? Bocah itu Suye berani melanggar aturan lelang Cangkiam. Kali ini dia tamat. Suye, kami benar-benar beruntung memilikimu hari ini. Hai, bukankah parkir dilarang di sini? Bagaimana kamu bisa menyuruh sopir mengemudi di sini? Aku punya trik sendiri. Seorang pria gunung sejati. Aku ingin tahu dari puncak gunung mana pengemis bau ini merangkak turun dari. Euro. Sudahkah kau memikirkannya? Kapan kau akan menikah denganku? Kamu terlalu memikirkannya. Kami di sini untuk menghadiri lelang Cangkiong. Lalang. Tuan Muda Jing, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka bahkan tidak punya undangan. Dan mereka masih ingin menghadiri lelang. Mereka bahkan tidak punya undangan. Euro. Kau tidak akan membiarkan anak ini membodohimu kan? Tuan Muda Jian. Pengemis bau ini hanya pamer di sini. Siapapun yang mengatakan tidak ada undangan, maka kamu tidak bisa masuk. Apel. Apa kau berencana untuk menyerbu masuk? Lelang telah menyatakan dengan jelas bahwa tidak seorang pun dapat masuk tanpa undangan. Kupikir kau ingin berlutut di hadapan para penjaga dan memohon padanya untuk membiarkanmu masuk. Cukup. Linsha, diam. Bagaimana mungkin keluarga Lin kami membesarkan seorang pengkhianat sepertimu? Ayah, kupikir kau sudah pikun. Aku melakukan ini demi kebaikan keluarga Lin. Apa kau benar-benar berpikir pengemis bau ini bisa membawamu masuk? Kau bajingan, akan kubunuh kau. Baiklah. Orang tua Lin, jangan memaksakan keberuntunganmu. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jiang Weiming, apa yang kamu lakukan? Apa menurutmu apa yang sedang kulakukan? Anak ini tidak punya undangan. Dan dia berani menyerbu masuk. Dan berani melanggar aturan kamar dagang Cangkiam. Memarkir mobil di dalam. Aku curiga dia sengaja membuat masalah. Bawa dia ke keamanan. Hei, berhenti. Kita hanya akan mengeluarkan mobilnya sekarang, oke? Terlambat. Lakukan. Tunggu sebentar. Orang yang bertanggung jawab atas lelang Cangkiong Malaysia. Apa yang terjadi di sini? Manajer kau datang tepat waktu. Anak ini sengaja membuat masalah di sini. Aku hendak mengusirnya. Bagaimana bisa? Ini adalah mobil pribadi Presiden Tan. Siapakah identitas orang ini sampai menyuruh sopir Presiden Tan secara pribadi menjemputnya? Aku harus memperlakukannya dengan hati-hati. Manajer Wu, kupikir kita harus menghajar anak ini. Sebagai peringatan. Diam. Manajer Wu. Apa maksudmu? Tamu terhormat. Akulah orang yang bertanggung jawab atas Balai Lelang Cangkiong. Sekarang aku akan mengantarmu ke aula lelang kami. Apel. Manajer Wu, apakah Anda salah? Anak ini adalah tamu terhormatmu. Ya, Manajer Wu. Apa kau yakin tidak salah? Bahkan Tuan Muda Jian tidak memiliki hak istimewa semacam ini. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Kalian keparat. Kalian pikir kalian siapa? Berani-beraninya kalian tidak menghormati tamu terhormat Balai Lelang kami. Lagi pula, apa kau pikir aku bisa salah mengenali seseorang? Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku. Tamu terhormat. Yuru, ayo masuk. Tuan Muda Jian, kami akan masuk duluan. Kalian tunggu di sini. Suye, kau tunggu saja. Urusanmu denganku belum selesai. Selamat datang para tamu terhormat di lelang Cangkiong kami. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan barang-barang lelang kami. Teratai salju Tianshan berusia 300 tahun. Aku yakin semua orang sudah menyadari nilai dan khasiatnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai lelang kita. Tawaran awal, 3 juta. Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dengan antusias dalam lelang. Aku menawar 3 juta.
3.500.000. 4 juta. Euro, mari kita lakukan yang terbaik. 10 juta. Tamu nomor 82 telah langsung menawar 10 juta. Sepertinya mereka bertekad untuk menang. Apakah ada penawar lain? 10 juta 10.000 Jiang Weiming, apa maksudmu dengan ini? euro. Ini adalah lelang yang adil. Penawar tertinggi menang. Apa ada masalah? 15 juta. 15 juta 10.000 Jiang Weiming, jangan bertindak terlalu jauh. Penawaran macam apa ini? Hanya menambahkan 10.000 setiap kali. euro. Kau mungkin salah paham padaku. Aku berniat memberikan teratai salju Tianshan ini setelah aku memenangkannya. Akan memberikannya kepada Paman Liang. Tapi ya, kau tahu, aku punya syarat. Jangan harap. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. 20 juta. 20 juta 10.000 Lin Euro. Kau berani bersaing dengan kekayaan keluarga Jian. Apakah keluarga Linmu punya kualifikasi? Hari ini aku akan memastikan kau tidak bisa mendapatkan apapun. Jiang Weiming, kamu. Euro. Menyerah saja. Bahkan jika keluarga Lin kami bangkrut, kita tetap tidak bisa bersaing dengan keluarga Jiang. Tapi ayah, Mungkin ini takdir. Euro. Menyerah saja. Sekelompok bajingan miskin berani melawanku. Manajer Wu, bukankah kau seharusnya mengumumkan hasil lelang? Aku umumkan. Tunggu sebentar. Aku menawar 50 juta. Suye. Bocah tengik, apa yang kau teriakkan? Apa kau punya uang? Apakah aku punya uang atau tidak? Itu bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Baiklah. Hari ini aku akan lihat seberapa banyak uang yang benar-benar kau punya. 70 juta. 100 juta. Sue, jangan gegabah. Keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Benar, Suye. Jangan impulsif. Jika kau sengaja menawar harga tinggi, maka kau akan didenda 30% dari biaya pelanggaran kontrak. Jangan khawatir, aku tidak akan menawar setinggi ini. Jika aku tidak punya cara. Hai. Hai. Kenapa kamu tidak menawar lagi? Jangan bilang kamu kehabisan uang. Baiklah. Kau sangat bagus. Tapi aku ingin melihat bagaimana kau akan membayar 100 juta ini. Selamat kepada tamu nomor 28 karena berhasil memenangkan teratai salju Tianshan. Jiang Weiming, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk melihat apakah pengemis ini benar-benar bisa membayarnya. Tuan Su, teratai salju Tianshan Anda sudah siap. The film was translated Bagaimana Anda and ingin membayar? narrated by M Media. Aku tidak perlu membayar. Seseorang akan membayarku. Manajer Wu lihat. Bocah ini bilang seseorang akan membayarnya. Keluarga Lin hampir tidak mampu menghidupi diri sendiri. Mereka tidak bisa membayarmu sepeser pun. Tuan Su, Anda membuat saya berada dalam posisi sulit. Sama sekali tidak, Manajer Wu. Saya sarankan kita saja menghajar anak ini sampai mati di sini. Bagaimana menurutmu? Tunggu dulu. Presiden Tang. Presiden Tang, saya Jiang Weimi dari keluarga Jian. Kita pernah bertemu sebelumnya. Jadi itu tuan muda Jing. Presiden Tang. Anak ini melakukan penawaran jahat. Dia tidak akan membayar setelah menawar. Benarkah? Presiden Tang, saya rasa Tuan Su pasti bercanda. Manajer Wu. Anak ini jelas-jelas berkata
Dia tidak akan membayar. Apa yang sedang kau bicarakan? Jadi Tuan Muda Jing, apa yang ingin kau lakukan? Mudah. Secara logika, seharusnya dilelang ulang. Namun, untuk menghindari masalah bagi perusahaan Anda, saya bersedia membayar 20 juta untuk membeli teratai salju Tian Shan ini. Kamu pikir kamu bisa merebut barang murah ini begitu saja? Suye, kau pengemis busuk. Jika kau tidak punya uang, jangan berteriak di sini. Jika kau punya nyali, tunjukkan uangnya padaku. Baiklah. Aku selesai berpura-pura. Nona Tang, bayar untukku maukah kamu? Suye, kau pikir kau siapa? Nona Tang akan membayar untukmu. Kau bukan siapa-siapa. Aku akan membayar tagihan Tuan So. Ciota, apa maksudmu? Bukankah itu sudah cukup jelas? Aku membayar untuk Suye. Ciotang. Berandal ini. Jangan bilang kau telah dibodohi olehnya. Aku bisa membayar untuk siapapun yang aku mau. Itu bukan urusanmu, Tuan Muda Jing. Tidak punya hak untuk ikut campur. Jangan bilang kau telah jatuh cinta pada pengemis bau ini. Ya, aku punya, memangnya kenapa? Tapi dia sudah menikah dengan Lin Yurou. Memangnya kenapa kalau dia sudah menikah? Aku tidak keberatan. Baiklah. Kau menang. Oh benar Tuan Muda Jiang. Sekarang aku sudah memasuki rumah lelang ini. Dan memenangkan teratai salju Tian Shan ini. Bukankah seharusnya kamu memenuhi janjimu? Yaitu, kamu berlutut dan memanggilku kakek. Berlutut untukmu. Kau pikir kau siapa? Kamu ingin menarik kembali perkataanmu. Baiklah, aku tidak keberatan membantumu. Aku beritahu kau, Suye. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku akan memastikan setiap satu dari kalian berakhir mati. Sekarang berlutut cukup nyaman bukan? Bagaimana dengan ini? Kamu panggil aku kakek sekali lagi. Suye, jangan terlalu sombong. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan keluarga Lin hanya dengan satu panggilan telepon. Jiang Weiming, kau cukup hebat ya. Jika kau berani menyentuh keluarga Lin, aku akan menghancurkan keluarga Jing. Mari kita lihat, apakah keluarga Jingmu lebih kuat, atau keluarga Tangku yang lebih berkuasa. Xiaotang, pikirkan ini baik-baik. Apakah kau serius membela bocah itu akan melawan keluarga Jiang kami? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Dokter Ilahi Sukami? Manajer Wu, sampaikan pesanku. Mulai sekarang, semua mitra perusahaan Tang kami akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Jing. Tang Jingye, apakah kau gila? Percaya atau tidak, aku akan memastikan keluarga Jiang dan keluarga Tangmu sama-sama hancur. Saling menghancurkan. Kedua belah pihak The film hancur. was translated Kau terlalu tinggi and menilai keluarga narrated by Jingmu. M Media. Keluarga kecilmu. Perusahaan Tang kami bisa hancurkan dalam sekejap jari. Tunggu dan lihat saja. Kau. Halo. Apel. Keluarga Jiang telah diblokir. Sepenuhnya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Nona Tang, terima kasih kali ini. Sama-sama. Tapi jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan. Kalau begitu, jika tidak ada lagi aku akan pergi. Tunggu sebentar. Nona Tang. Permisi.
Nona Tang. Apa ini? Ngomong-ngomong, apa kau yakin kau tidak akan mempertimbangkan aku? Dibandingkan dengan Lin Yuro itu, aku sama sekali tidak lemah. Nona Tang, Anda bercandakan. Aku tidak bercanda denganmu. Aku serius. Kupikir aku jatuh cinta padamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuro, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Kesalahpahaman. Sui, karena kamu punya pilihan yang lebih baik. Aku akan melepaskanmu. Aku berharap kamu bahagia. Yuro, jangan pergi, Yuro. Yuro, Sui, kenapa kamu masih mengikutiku? Bukankah kamu sudah punya yang lebih baik? Xiao Tang, Yuro. Tidak ada apa-apa antara aku dan Tang Jingyi. Semua yang baru saja kamu lihat adalah kecelakaan. aku tidak percaya padamu. Baru saja kalian berdua hampir berciuman. Dan, jika benar-benar tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, kenapa dia membelikanmu teratai salju Tianshan? Itu bukan jumlah uang yang kecil. Uang itu untuk biaya pengobatanku. Dan aku berjanji pada Tang Jingyi bahwa aku akan mengobati kakeknya. Itu sebabnya dia membantuku. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Dan aku menyukaimu sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu. Jadi anak laki-laki kecil itu adalah kamu. Yuro, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sui, aku ingin menikahimu. Baiklah, ayo menikah.